Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji, di mana soal-soal yang kita bahas sebanyak 25 soal. Untuk itu teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa menjawab soal-soal tentang tes wawasan kesehatan haji nanti. Tapi jika ada soal-soal yang menurut teman-teman kurang pas jawabannya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and share video ini supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada tenaga kesehatan yang berminat jadi calon tenaga kesehatan haji. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Pelaksana utama dari upaya promotif dan preventif kesehatan haji Arab Saudi adalah A. TKR, B. TPK, C. Satgas Gerak Cepat, D. Satgas Promotif dan Preventif, dan E. TKH. Jawabannya D. Satgas Promotif dan Preventif. Soal nomor 2. Jamaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji dengan gangguan jiwa berat kecuali A. Retardasi mental berat, B. Demensia berat, C. Skizofrenia berat, D. Diare berat, dan E. Psikosis akut. Jawabannya D ya teman-teman, diare akut, karena diare bukan merupakan gejala gangguan jiwa. Soal nomor 3, sebagian besar jamaah haji Indonesia mengalami penyakit komorbid. Yang A. Inflamasi, B. Dehidrasi, C. Hipertensi, dan D. Gastritis. Jawabannya adalah C. Hipertensi. Kenapa? Karena jamaah haji Indonesia terbanyak yaitu lansia. Makanya pemerintah melaksanakan moto pelaksanaan haji Indonesia itu haji ramah lansia. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 4. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH terdiri dari A. PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter. B. PPIH Pusat, PPIH Daerah, PPIH Embarkasi, dan PPIH Arab Saudi. C. PPIH Pusat, PPIH Daerah, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter. Dan D. PPIH Pusat, PPIH Saudi, dan PPIH Embarkasi, serta PPIH Kloter. Jawabannya itu D. PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter. Oke teman-teman. Nah, PPIH itu sebagai petugas penyelenggara ibadah haji ada tingkatannya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di UU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di situ ada pembagian tentang petugas penyelenggara ibadah haji, baik itu tingkat pusat, dia yang melaksanakan tugas di pemerintahan pusat ya. Lalu PPIH Arab Saudi yang bertugas di Saudi Arabia, PPIH Embarkasi atau debarkasi yang bertugas di tempat debarkasi dan embarkasinya, serta PPIH Kloter yang mendampingi jamaah haji dari awal keberangkatan sampai kepulangan. Oke. Soal nomor 5. Sejak Januari 2018, dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama sudah diserahkan kepada BPKH untuk pengembangan BPIH. Pengembangan BPIH dilakukan dengan cara A. Semua jawaban benar, B. Membeli surat berharga syariah negara, C. Menempatkan dalam bentuk deposito berjangka, dan D. Membeli surat utang negara. Jawabannya adalah A. Semua jawaban benar. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 6. Jika terdapat jamaah haji yang meninggal di hotel wilayah Mekah, maka proses pemulasaran menjadi tanggung jawab A. Petugas Kloter, B. PPIH Sektor Mekah, C. Petugas Maktab, dan D. PPIH Daker Mekah. Jawabannya adalah petugas Maktab. Nah teman-teman, saat di Saudi, teman-teman akan bertemu dengan petugas Maktab. Di situ nanti teman-teman ada identitas tentang maktab nomor berapa atau sektor nomor berapa. Dan petugas maktab ini adalah petugas dari Arab Saudi yang melaksanakan kebutuhan jamaah haji Indonesia. Dan jika ada jamaah haji Indonesia meninggal di hotel, proses pemakaman dan pengurusan segala macamnya akan dilakukan oleh petugas maktab. Oke.
Soal nomor 7, ketetapan persentase untuk kuota haji khusus dari kuota haji Indonesia sebagaimana diatur pasal 64 ayat 2 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebanyak A 20%, B 15%, C 10%, dan D 8%. Jawabannya adalah D 8%. Nah, jawaban ini teman-teman bisa lihat di Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, tepatnya di pasal 64. Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas tentang kisi-kisi apa saja tentang undang-undang yang mesti kita pelajari di tes wawasan kesehatan haji, dan termasuk undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Teman-teman mesti belajar tuh dari awal sampai turunannya. Jadi teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 8. Di bawah ini bentuk pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji selama di embarkasi kecuali A. Layanan bus salawat, B. Layanan akomodasi, C. Layanan konsumsi, dan D. Layanan kesehatan. Jawabannya adalah A. Layanan bus salawat. Nah teman-teman, kata kunci di soal ini adalah selama di embarkasi, berarti masih di Indonesia. Dan fasilitas layanan dari jawaban ini yang beda itu layanan bus salawat, karena bus salawat itu adalah layanan yang ada di kota Mekah untuk mengantar jamaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram. Oke. Soal nomor 9. Kuota haji Indonesia normal pada tahun 2024 berjumlah A. 241.000, B. 203.320, C 221.720, dan D 221.000. Jawabannya adalah D 221.000. Nah, teman-teman, kuncinya di sini kuota haji Indonesia normal. Kalau teman-teman search di Google, di situ kuota haji 2024, jawaban yang keluar itu 241.000. Nah, sebenarnya itu adalah kuota tambahan dari pemerintah Saudi. Kalau kuota normal ibadah haji Indonesia itu 221.000. Tapi hasil lobby pemerintah Indonesia, maka kuota haji Indonesia dapat tambahan sebanyak 20.000. Jadi total keseluruhan adalah 241.000. Oke. Soal nomor 10. Lembaga swasta yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji dari Asia Tenggara di Mekah dan Masyair adalah A. Muasasah Jamaziyah Asia Tenggara, B. Muasasah Mutawib Asia Tenggara, C. Muasasah Wukula Asia Tenggara, dan D. Muasasah Lisyunil Hajj Asia Tenggara. Jawabannya adalah B. Muasasah Mutawib Asia Tenggara. Nah teman-teman, dari sekarang mulai cari tahu nih tentang muasasah. Muasasah itu apa aja jenisnya, terus sebutannya apa aja. Kayak Muasasah Jamaziyah berarti itu lembaga swasta yang memberikan atau membagikan air zam-zam di kota Mekah, dan Muasasah Wukula itu yang memberikan layanan akomodasi di Mekah. Oke. Soal nomor 11. Pelayanan transportasi darat jamaah haji di Arab Saudi berupa A. Semua jawaban benar, B. Layanan angkutan masyair, C. Layanan angkutan salawat, dan D. Layanan angkutan antar kota Jeddah, Mekah, dan Madinah. Jawabannya adalah A. Semua jawaban benar. Nah teman-teman, untuk layanan transportasi darat itu bukan hanya bus, tapi ada juga yang kereta api, terutama dari Madinah ke Mekah. Biasanya itu haji khusus atau haji furoda. Untuk haji reguler tentu saja bus ya teman-teman. Dan itu ada layanan angkutan kota juga, bukan hanya angkutan salawat yang dari hotel ke Masjidil Haram atau angkutan masyair, tapi juga angkutan dari antar kota. Baik itu misal gelombang 1 dari Madinah dia ke Mekah dan mesti ke Jeddah untuk pulang ke Indonesia. Ya, paham ya? Soal nomor 12. Jika terdapat jamaah haji yang meninggal di rumah sakit Arab Saudi, apa yang dilakukan petugas pembimbing ibadah? A. Mengecek paspor, B. Mendatangi surat persetujuan pemakaman yang dikeluarkan oleh Daker, C. Menertibkan COD atau Certificate of Death, dan D. Mengajak jamaah lain untuk melakukan doa bersama. Jawabannya adalah D.
mengajak jamaah lain untuk melakukan doa bersama. Ya. Nah, teman-teman, dalam satu kloter itu ada petugas inti dan petugas tambahan ya. Sekitar ada 7 petugas. Yang pertama itu ketua kloter, itu 1 orang. Yang kedua pembimbing ibadah 1 orang. Yang ketiga itu tenaga kesehatan, baik itu terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Dan yang terakhir itu PHD, petugas haji daerah, yang ditugaskan oleh daerah masing-masing untuk membantu petugas inti. Biasanya PHD itu ada PHD umum, ada PHD kesehatan, dan PHD pembimbing ibadah. Jadi itu tergantung basicnya dia apa untuk membantu petugas inti kloter. Nah, di sini pembimbing ibadah tugasnya emang memastikan target ibadah dari jamaah haji kloter supaya tidak ada tertinggal, dan termasuk mengajak jamaah lain untuk kegiatan doa dan segala macamnya. Oke. Soal nomor 13, jamaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. Kuota haji Indonesia ditetapkan oleh A. Menteri, B. Kepala Kanmenag Kota atau Kabupaten, C. KBIHU, dan D. Pembimbing haji. Jawabannya adalah A. Menteri. Teman-teman bisa nyari tahu di undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di situ ada kuota haji khusus yang ditetapkan oleh menteri. Itu menteri agama ya teman-teman ya. Soal nomor 14. Standar teknik pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istitoah kesehatan jamaah haji diatur dalam A. Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes 2118/2023 tanggal 9 November 2023, dan B. Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes 2119/2003 tanggal 8 November 2023. C. Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes 2118/2023 tanggal 8 November 2023. Dan D. Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes 2119/2023 tanggal 9 November 2023. Nah, jawabannya adalah C. Kepmenkes no HK 0107 Menkes 2118/2023 tanggal 8 November 2023. Ya, paham ya teman-teman? Ini sudah saya bahas di kisi-kisi kemarin. Soal nomor 15. Penyakit gangguan jiwa berat antara lain kecuali A. Retardasi mental, B. Retardasi fisik, C. Skizofren dan psikosis, dan D. Demensia berat. Jawabannya adalah B. Retardasi fisik. Nggak perlu saya bahas ya teman-teman, udah paham ya. Soal nomor 16. Berikut merupakan standar pendampingan di Arab Saudi oleh KBIHU sebagaimana ketetapan dalam Permenag nomor 7 tahun 2023 kecuali A. Kegiatan di bandara saat kedatangan dan kepulangan, B. Pengumpulan dam, C. Ziarah di Mekah dan Madinah, D. Pelaksanaan rukun dan wajib ibadah haji. Jawabannya adalah B. Pengumpulan dam. Kenapa? Karena pengumpulan dam itu ada lembaganya sendiri ya teman-teman. Nanti di Arab Saudi ada lembaganya sendiri. Oke. Soal nomor 17. Show your passport from the bag. Please. A. Koper, B. Buku, C. Saku, dan D. Tas. Jawabannya adalah D. Tas ya teman-teman. Soal nomor 18. Yang dimaksud dengan muasasa adilah adalah A. Mitra layan di Arab Saudi yang bertugas menyambut di Masjid Nabawi makam Rasulullah. B. Mitra layanan di Arab Saudi yang bertugas menyambut kedatangan jamaah haji dan pemeriksaan paspor. C. Mitra layan di Arab Saudi yang bertugas untuk mengurus masalah akomodasi dan penginapan jamaah haji. Dan D. Mitra layanan Arab Saudi yang bertugas untuk distribusi air Zam-Zam. Jawabannya adalah B. Mitra layanan di Arab Saudi yang bertugas untuk mengurus masalah akomodasi dan penginapan jamaah haji. Oke. Soal nomor 19. Biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh disebut A. PPIHU, B. PPIPHU, B. BPIHI,
dan D. KBIHU. Jawabannya adalah D. KBIHU. Oke teman-teman, mulai sekarang teman-teman mesti apalin nih singkatan-singkatan kayak KBIHU, BPIH atau BPIHI, ada lagi PPIHU. Nah itu sering muncul juga tuh teman-teman di soal tes wawasan kesehatan. Nanti teman-teman nyari tahu aja tuh kira-kira di Google apa singkatannya, apa fungsinya, dan apa manfaatnya buat jamaah haji, karena tugasnya beda-beda. Oke, soal juga suka keluar dan itu suka membingungkan teman-teman, kadang bikin kita salah persepsi nantinya. Oke, soal nomor 12. Seluruh aktivitas untuk memberikan layanan kepada seluruh calon jamaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kembali ke tanah air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan A. Perlindungan, B. Pembimbingan, C. Pelayanan, dan D. Pembinaan. Nah, ini jawabannya adalah C. Pelayanan. Oke. Soal nomor 21. Fasilitas kesehatan yang tersedia pada KKHI Dakar Mekah kecuali A. Kamar berkah, B. Laboratorium, C. ICU, dan D. Ruang rawat inap. Nah, jawabannya adalah A. Kamar berkah. Ya, teman-teman nyari tahu sendiri ya apa itu kamar berkah ya. Soal nomor 22. Jumlah pertemuan dalam pembinaan jamaah haji yang dilakukan di KUA kecamatan dan Kemenak Kabupaten Kota Wilayah Jawa sebanyak A. 14 kali, B. 10 kali, C. 12 kali, dan D. 8 kali. Jawabannya adalah C. 12 kali. Soal nomor 23. Ketentuan terkait kelompok bimbingan haji dan umroh diatur melalui A. PMA nomor 9 tahun 2021, B. PMA nomor 7 tahun 2023, C. KMA nomor 7 tahun 2023, dan D. KMA nomor 9 tahun 2021. Jawabannya adalah B. PMA nomor 7 tahun 2023. Soal nomor 24. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan manajemen organisasi. Manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar pelayanan haji berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut ini 5 fungsi manajemen secara berurutan, yaitu A. Planning, Organizing, Actuating, Controlling, and Evaluating, B. Planning, Evaluating, Controlling, Organizing, and Actuating, C. Organizing, Actuating, Controlling, Planning, and Evaluating, dan D. Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating, and Planning. Nah, jawabannya adalah A. Planning, Organizing, Actuating, Controlling, and Evaluating. Oke. Soal terakhir. Tagline yang digunakan oleh Kemenak dalam program bimbingan dan pembinaan jamaah haji Indonesia adalah A. Manasik haji sepanjang hayat, B. Manasik haji sepanjang tahun, C. Manasik haji ramah lansia, dan D. Manasik haji sepanjang masa. Jawabannya adalah D. Manasik haji sepanjang masa. Teman-teman jangan sampai ketukar nih tagline tentang manasik haji atau ibadah haji ya, karena di sini tentang tagline-nya tentang pembinaan jamaah haji. Jawabannya adalah D. Manasik haji sepanjang masa. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, dan tetap teman-teman semangat karena waktu untuk pelaksanaan pendaftaran tenaga kesehatan haji kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi persiapkan pengetahuan teman-teman, mental dan fisik teman-teman, karena tahun ini ada tes kebugaran. Otomatis mungkin nanti tesnya entah itu lari atau gimana, yang pasti itu tes fisik. Jadi teman-teman mesti persiapkan, karena ibadah haji itu ibadah fisik. Di sana terutama buat TKHI itu lumayan ya, pekerjaannya berat, dimana kita mesti terus bersama dengan jamaah haji, dan itu lumayan banget teman-teman. Tapi insya Allah semuanya bisa kita lalui, dan insya Allah pengalaman itu nggak bikin kita semua kapok. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.